Coba deh Anda bayangkan, sebuah perusahaan multinasional yang super raksasa di zaman sekarang. Kalau Anda buka brosur pemasaran atau situs web mereka, isinya pasti foto-foto indah, ya kan? Mereka ngomongin soal perdagangan adil, terus kebebasan individu, pemberdayaan pekerja lokal, kesetaraan, pokoknya semuanya kelihatan sangat bersih, sangat etis dan beradab. Iya, kayak perusahaan yang peduli banget sama ESG zaman sekarang lah ya. Bener banget. Tapi, bayangkan kalau Anda pergi jauh dari kantor pusat mereka yang megah berkaca itu, pergi ke pabrik-pabrik tersembunyi yang nggak pernah disorot kamera jurnalis, ternyata di sana mereka diam-diam pakai tenaga kerja paksa, mereka merampas tanah penduduk lokal, dibantu sama aparat keamanan, dan memonopoli sumber daya pakai kekerasan fisik. Nah, bedanya dengan realitas kita sekarang, perusahaan yang lagi kita bahas ini bukan korporasi biasa, tapi sebuah kekaisaran global dari beberapa abad yang lalu. Kekaisaran Inggris kan? Maksud saya, brosur pemasaran yang penuh kepalsuan itu persis banget sama wajah Kekaisaran Inggris di masa lalu. Dan karena jarak geografisnya luar biasa jauh antara London yang beradab dan daerah jajahan yang brutal, mereka berhasil bikin semacam ilusi psikologis. Kayak masyarakat di pusat kekaisaran tuh bisa pura-pura nggak tahu ya. Betul, mereka suka memisahkan keduanya. Seolah-olah kekayaan mereka nggak ada hubungannya sama pertumpahan darah di seberang lautan. Padahal ya dua-duanya adalah bagian dari satu mesin raksasa yang sama. Nah, itulah yang bakal jadi inti obrolan kita hari ini. Selamat datang di penelusuran mendalam kita, di mana kita selalu membongkar tumpukan sumber yang lumayan menantang. Hari ini, misi kita berpusat pada sebuah buku yang, sangat membuka mata. Judulnya Colonial Capitalism and the Dilemmas of Liberalism. Tulisan Onur Ulas Ince. Buku yang luar biasa padat. Sangat padat. Di sini kita mau mengupas salah satu kontradiksi terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Anda tahulah, Kekaisaran Inggris selalu membanggakan diri sebagai pelopor kebebasan, terus pelindung pasar bebas, dan penjaga suci hak milik pribadi. Tapi fondasi sistem kapitalisme global mereka justru dibangun di atas perampasan tanah, perbudakan, dan penjarahan brutal di daerah jajahannya. Dan buat Anda yang mendengarkan, tolong jangan anggap ini cuma kelas sejarah tentang orang-orang yang udah lama meninggal ya. Narasi yang kita bongkar hari ini tuh sebenarnya cetak biru. Cetak biru dari sistem ekonomi global yang Anda semua jalani setiap hari. Sistem yang nentuin harga barang di minimarket gitu ya. Persis. Nentuin harga barang yang Anda beli, nilai tanah rumah Anda, sampai cara kerja rantai pasokan dunia hari ini. Makanya, paham gimana fondasi ini dibangun dan gimana cara mereka menutupinya pakai teori-teori indah, itu jalan pintas buat benar-benar melek informasi soal cara dunia kita bekerja. Oke, mari kita urai masalah ini. Karena waktu saya baca buku Ince ini, ada satu hal yang terus mengganggu saya. Tokoh-tokoh besar liberalisme di era itu, nama-nama raksasa kayak John Locke, Edmund Burke, terus Edward Gibbon Wakefield, mereka ini kan hidup persis pas kekerasan kolonial ini lagi gencar-gencarnya. Betul, mereka menyaksikan itu. Ya kan? Mereka orang yang cerdas, rasional, sering ngomongin moral, tapi mereka nggak mengutuk sistem ini. Mereka malah, semacam melakukan senam mental yang rumit banget supaya perampokan ini kelihatan sejalan sama nilai kebebasan. Pertanyaannya, gimana mereka bisa melakukan penyangkalan atau disefaul secanggih itu? Nah, untuk paham soal penyangkalan itu, kita harus lihat dulu monster apa yang lagi mereka coba pakaikan baju rapi ini. Menurut buku Ince, kita harus pindah dari teori kelas ke realitas lapangan yang berdarah. Di sejarah ekonomi, ini disebut kapitalisme kolonial. Dan ini nyambung banget sama konsep Karl Marx yang namanya akumulasi primitif. Akumulasi primitif. Oke, istilah ini sering muncul kalau kita ngomongin teori ekonomi. Tapi mari kita bumikan dikit. Bentuk nyatanya tuh kayak gimana waktu Inggris lagi ngebangun kekaisarannya? Jadi gini, ada mitos populer yang sering digaungkan sama Adam Smith bahwa kapitalisme itu lahir secara organik. Kayak ada orang kerja keras, berhemat, menabung, terus uangnya diinvestasikan secara damai. Akhirnya pasar bebas terbentuk dari kompetisi sehat. Nah, Ince menyoroti bahwa sejarah membuktikan itu omong kosong. Tunggu, maksudnya nggak damai dari awal? Sama sekali enggak. Kapitalisme itu butuh modal awal, dan modal itu nggak lahir dari tabungan yang damai, tapi dari paksaan ekstra ekonomi, paksaan di luar hukum pasar.
Paksaan kayak apa? Pakai militer? Wah, jauh lebih dari militer. Wujudnya itu perampasan benua di Amerika dari penduduk asli. Penculikan jutaan manusia untuk jadi budak di Atlantik. Sampai penghancuran industri lokal di India. Inggris menganggap daerah koloni ini sebagai wilayah beyond the line. Wilayah di luar garis hukum peradaban Eropa. Oh, jadi ada dua standar hukum yang beda. Banget. Di Eropa, hak milik dan kontrak Anda dihormati. Tapi begitu Anda keluar dari garis itu, di tanah jajahan, kekerasan fisik sebrutal apapun dilegalkan ya semata-mata buat buka pasar baru. Wah, gila sih. Bentar, jadi kapitalisme yang selalu digembar-gemborkan bebas ini lahirnya bukan dari jabatan tangan di pasar, tapi dari moncong senapan di tanah jajahan. Terus, gimana para filsuf terpelajar di London bisa tidur nyenyak menyebut masyarakat mereka beradab? Yang paling menakjubkan di sini adalah mereka itu bukannya nggak tahu. Mereka juga bukan sekedar orang munafik yang pura-pura buta. Mereka itu secara sadar merakit mitos. Mitos ideologis yang rumit banget buat meyakinkan diri mereka sendiri dan juga dunia kalau tindakan brutal itu adalah kemajuan umat manusia. Mendesain narasi pembenaran ya. Dan kalau kita mau lihat gimana mitos ini dirakit, buku ini ngajak kita mulai dari fondasi paling dasar kapitalisme, yaitu tanah. Secara spesifik, gimana Inggris merampas tanah penduduk asli Amerika, tapi tetap ngerasa jadi pahlawan. Disinilah bapak liberalisme kita, John Locke, masuk. Betul. Locke ini kan sering diajarkan di sekolah sebagai pahlawan hak asasi manusia. Tapi yang jarang diungkit, dia itu juga administrator kolonial yang rajin investasi di perdagangan Atlantik. Nah, Locke punya masalah teoretis. Gimana cara menjustifikasi pencurian tanah penduduk asli Amerika tanpa kelihatan kayak perampok? Harus cari alasan hukum kan? Iya, dia mulai dari hukum alam. Menurut Locke, Tuhan ngasih bumi ini untuk dimanfaatkan. Dia bikin aturan yang namanya batasan pembusukan atau spoilage limitation. Intinya, Anda berhak mengambil buah atau memagari tanah selama hasilnya nggak membusuk. Kedengarannya lumayan masuk akal ya? Nggak serakah? Ya, selama Anda ambil secukupnya, properti itu sah. Anda nggak boleh numpuk 100 keranjang apel kalau akhirnya busuk, karena itu melanggar hukum alam. Kalau aturannya cuma itu, saya setuju sih. Tapi di mana letak manipulasinya? Di satu penemuan krusial, uang, emas, dan perak. Locke bilang uang mengubah semua aturan main. Kenapa? Karena uang nggak bisa membusuk. Ya ampun. Iya kan? Anda bisa numpuk emas segunung dan itu nggak akan pernah basi. Jadi penemuan uang secara instan melegalkan akumulasi kekayaan tanpa batas. Makanya Locke punya kutipan legendaris. Pada awalnya, seluruh dunia adalah Amerika karena uang belum dikenal dimanapun. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi Locke pada dasarnya bikin semacam celah hukum moral ya. Mentang-mentang uang nggak bisa busuk, jadi menimbun harta itu sah. Tapi tunggu, gimana caranya logika ini dipakai buat ngusir penduduk asli Amerika? Pakai konsep persetujuan universal. Locke berargumen karena penduduk asli Amerika nggak pakai sistem uang komersial Eropa, tanah mereka itu dianggap tanah sisa atau wasteland. Hah? Tanah sisa? Padahal mereka berburu dan bertani di situ loh. Spekulasi modal. Dan Locke mengklaim umat manusia tuh secara diam-diam udah setuju untuk pakai uang. Nah, karena orang asli Amerika belum ikut kesepakatan ini, Inggris ngerasa punya hak moral, bahkan semacam tugas suci, untuk mengambil tanah itu dan memperbaikinya demi kekayaan umat manusia. Luar biasa concaknya ya. Seolah-olah Inggris bilang, karena Anda nggak pakai mata uang abstrak kami, tanah Anda barang tak bertuan. Dan perampasan ini sebenarnya bantuan buat Anda. Locke bahkan bikin hitungan matematisnya loh. Dia ngeklaim 1 ekar tanah di Amerika itu nilainya kurang dari 1 sen, sementara 1 ekar di Inggris dengan kerja yang sama nilainya bisa 5 pound sterling. Kenapa? Ya semata-mata karena tanah di Inggris dimonetisasi. Wow. Untuk Anda yang mendengarkan, coba deh pikir. Pernah nggak Anda lihat logika kayak gini di zaman sekarang? Ketika ada masyarakat adat atau cara hidup tradisional disingkirkan, alasannya selalu apa? Pembangunan, kan? Atau kemajuan ekonomi. Polanya persis, cuma bahasanya yang lebih modern. Bener banget. Locke berhasil menyulap perebutan wilayah bersenjata jadi sekedar proyek peningkatan produktivitas. Tapi masalahnya, logika tanah tanpa uang punya Locke ini hancur berantakan pas Inggris tiba di India. Nah, ini transisi yang asik. Karena di India, situasinya beda total. Inggris nggak berhadapan dengan suku pedalaman.
India udah punya uang, hukum, dan perdagangan yang mungkin jauh lebih maju dari Inggris sendiri. Jadi alasan tanah sisa lok nggak laku lagi dong? Nggak laku sama sekali. Dan di India, aktor utamanya beda. Bukan pemukim perorangan, tapi korporasi, yaitu East India Company atau AIC. Awalnya AIC cuma dagang biasa, tapi setelah perang Plassey dan Buxar, mereka berubah jadi negara militer. Perusahaan dagang punya militer sendiri. Iya, puncaknya mereka dapat hak diwani, yaitu hak memungut pajak langsung dari rakyat Bengal. Terus dengan kekuatan militernya, mereka memonopoli pasar dan memaksa penenun lokal masuk perangkap utang lewat sistem yang namanya advances atau uang muka. Bentar, biar pendengar bisa ngebayangin skala kegilaannya. Bayangkan kalau sebuah raksasa teknologi modern sekarang nggak cuma nguasain pasar, tapi punya tentara sendiri. Mereka datang, nagih pajak Anda, terus memaksa Anda bikin produk pakai harga yang mereka tentuin sambil ditodong senjata. Itu sih bukan kapitalisme pasar bebas, itu kartel berdarah. Analogi kartel itu pas banget. EIC ini mendikte harga bahan baku setinggi-tingginya ke penenun, terus maksa beli hasil kainnya dengan harga sangat murah. Kalau penenun nolak, agen EIC bakal mukulin mereka atau ngancurin alat tenunnya. Ini menghancurkan pasar bebas India dan menyedot habis kekayaan Bengal. Sangat brutal. Terus, disinilah tokoh liberal kita yang kedua muncul kan, si Edmund Burke. Dari sumber yang kita baca, Burke ini marah besar lihat kelakuan EIC. Tapi tunggu, apakah Burke menentang penjajahan itu sendiri? Atau dia cuma kesal karena Inggris ngejajah dengan cara yang kurang elegan? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting soal niat Burke. Jawabannya, dia sama sekali bukan anti-imperialis. Burke itu mau kekaisaran Inggris tetap berdiri kokoh. Dia menganggap India itu masyarakat komersial yang harusnya dihormati aturan pasarnya. Burke mengutuk EIC karena dia nyebut itu imperious commerce atau perdagangan yang angkuh. Maksudnya, kekuasaan politik sama bisnis dicampur aduk gitu ya? Persis, itu merusak aturan kesetaraan pasar liberal. Burke ketakutan banget kalau penyakit korupsi dan kelakuan tiran dari agen-agen EIC ini, yang kalau pulang ke Inggris jadi kaya raya, bakal nular ke sistem politik di London. Oh, jadi dia nggak peduli-peduli amat sama rakyat India yang tertindas. Dia cuma mau nyelamatin wajah dan reputasi liberal Inggris di mata dunia. Ya, dia mau EIC diawasi parlemen biar kekaisaran kembali ke citra idealnya. Imperial commerce yang adil. Jadi, ya ini demi menyelamatkan pamor Inggris saja sebenarnya. Oke, kita udah bahas komponen tanah di Amerika lewat akal-akalan Locke, terus komponen perdagangan di India lewat Burke yang sibuk jaga image. Komponen terakhir dari kapitalisme, tenaga kerja. Pilar yang nggak kalah penting ya. Gimana caranya Inggris dapat pekerja murah buat koloni mereka di wilayah kayak Australia atau Selandia Baru? Disinilah masuk tokoh ketiga kita, Edward Gibbon Wakefield. Gimana ceritanya nih? Jadi waktu itu di Inggris ada masalah overpopulasi karena revolusi industri. Banyak pengangguran, ada ancaman pemberontakan buruh. Sedangkan di koloni kayak Australasia, mereka kekurangan banget tenaga kerja. Iya, tinggal dikirim aja kan buruh dari Inggris ke sana. Memang dikirim. Tapi masalahnya, imigran miskin yang baru sampai di Australia langsung sadar, wah, tanah kosong masih luas banget. Ya mending mereka caplok aja sedikit, bangun rumah, jadi petani mandiri. Ngapain jadi buruh upahan majikan Inggris? Bener juga. Logis banget. Kenapa mau digaji murah kalau bisa jadi bos di tanah sendiri? Nah, buat para pekerja itu rasional. Tapi buat kapitalis kolonialis itu bencana. Kalau semua orang bertani sendiri, siapa yang mau tebang pohon, bikin jalan, atau kerja di perkebunan ekspor? Kapitalis di sana nyaris bangkrut karena nggak ada buruh. Krisis tenaga kerja karena pekerjanya terlalu bebas ya. Terus apa solusi manipulatif si Wakefield ini? Dia mengusulkan kolonisasi sistematis. Idenya adalah negara harus campur tangan untuk mematok harga tanah di koloni secara artifisial. Dibikin mahal banget. Sengaja dimahalin. Sengaja. Supaya imigran miskin yang baru datang nggak akan pernah mampu beli tanah. Akibatnya, akses mereka untuk mandiri tertutup rapat. Dan terpaksa deh mereka menjual tenaga jadi buruh upahan murah buat para kapitalis. Jadi, apa arti dari semua ini? Apakah ini berarti pasar tenaga kerja bebas yang diagung-agungkan itu sebenarnya cuma hasil rekayasa sosial? Pemerintah sengaja memiskinkan warganya biar mereka terpaksa kerja buat bos besar.
Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, iya persis kayak gitu. Dan lucunya, Wakefield ngebungkus perbudakan upah ini dengan fiksi yang namanya kontrak pemukim. Dia bilang imigran ini secara sukarela setuju kerja buat menyelamatkan peradaban kapitalis biar nggak mundur jadi orang barbar di hutan. Wah, sukarela apanya kalau opsinya cuma kerja jadi buruh atau mati kelaparan? Pola liberalisme ini ternyata konsisten banget ya. Mereka selalu ngebanggain kontrak bebas antar individu, tapi sengaja merem sama fakta kalau kondisi yang maksa orang tanda tangan kontrak itu diciptakan lewat paksaan brutal negara. Itulah dilema utama yang ditunjukkan Ince dalam bukunya. Liberalisme sejarahnya nggak bisa dipisahkan dari paksaan ekonomi dan politik. Oke, mari kita sintesiskan perjalanan obrolan kita hari ini. Dari Locke yang menyulap perampasan tanah pakai ilusi uang, ya kan? Terus Burke yang repot-repot bersihin noda darah monopoli perusahaan di India semata-mata demi citra pasar bebas, sampai Wakefield yang merekayasa harga tanah biar buruh tetap miskin dan mau dipekerjakan. Ketiganya memainkan peran yang sama, memanipulasi teori liberal supaya penindasan kolonial kelihatan kayak persetujuan kontrak bebas dan pencerahan ekonomi. Dan ini yang paling penting buat Anda semua pendengar. Penelusuran kita ini menunjukkan bahwa sejarah hak milik dan kebebasan pasar itu selalu berlumuran paksaan politik. Dengan paham ini, Anda bakal punya lensa kritis yang tajam banget pas baca berita ekonomi zaman sekarang. Apalagi pas ada korporasi yang ngaku bahwa kemajuan ekonomi buat negara berkembang. Jangan langsung percaya brosurnya gitu ya. Persis. Dan sebelum kita tutup sesi eksplorasi materi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan pamungkas buat Anda renungkan. Ingat, gimana Inggris membenarkan eksploitasi mereka dengan ngasih label wilayah koloni sebagai zona pengecualian atau beyond the line. Zona di mana hukum dilanggar demi keuntungan. Iya, zona di luar peradaban. Coba deh, lihat sekeliling Anda hari ini. Mulai dari tambang logam di pelosok dunia buat bikin smartphone yang Anda pegang, sampai pabrik pakaian murah yang karyawannya dibayar nggak manusiawi. Coba pikir. Apakah zona pengecualian bersenjata dari kapitalisme kolonial itu benar-benar udah hilang? Atau jangan-jangan ia cuma ganti nama jadi rantai pasokan global modern? Pertanyaan yang bikin merinding jujur aja. Ya, biar kita semua nggak cuma jadi konsumen yang buta sejarah. Terima kasih buat Anda yang udah ikut menelusuri materi mendalam ini bareng kita. Sampai jumpa di sesi eksplorasi pemikiran kita berikutnya.